Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini pada pertemuan kedua PPKN kelas 8. Untuk kali ini Bapak akan meneruskan pembahasan PPKN kelas 8. Ini adalah bab pertama, pertemuan yang kedua tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi kalian yang belum paham materi sebelumnya atau belum menonton materi sebelumnya, silakan tonton materi sebelumnya supaya paham dan nyambung dengan materi kita pada hari ini. Adapun pembahasannya adalah 1. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu seperti apa? Nah, yang pertama pembahasannya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, eh, saya yakin di semua negara pasti memiliki dasar negara, ya. Tapi setiap negara pasti berbeda-beda dasar negaranya. Nah, coba bayangkan sebelum membangun sebuah perumahan atau sebuah rumah yang sangat bagus atau bangunan-bangunan yang sangat megah, itu pasti semua bangunan pasti memerlukan namanya pondasi terlebih dahulu. Nah, begitupun dengan sebuah negara. Sebuah negara tidak akan berdiri begitu saja tanpa ada namanya dasar negara. Nah, semua negara di dunia haruslah memiliki dasar negara atau pondasi negara. Nah, pondasi tersebut bisa berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Sebagaimana saya bilang tadi, bahwasanya setiap negara itu dasar negaranya berbeda-beda, termasuk negara kita dengan negara yang lain. Nah, apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Ayo, apa fungsinya? Fungsinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu fungsinya seperti apa? Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah mengandung makna atau maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk apa? Yaitu untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang kehidupan, yaitu kehidupan ideologi terlebih dahulu, terus juga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi bahwasanya fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyinya itu adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin kalian sering membacakan pembukaan ini ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ketika kalian sedang melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi bahwasanya pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu dinyatakan secara tegas dalam pembukaan undang-undang tersebut ya. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, seperti apa Pancasila sebagai pandangan hidup? Kenapa Pancasila itu harus dipandang dalam kehidupan kita gitu lah. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup atau sering disebut juga oleh way of life, yaitu sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Nah, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya gini, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia harus mencerminkan setiap apa yang ada nilai-nilai dalam Pancasila. Misalkan dari
Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari kehidupan keagamaannya di Indonesia itu harus rukun, itu ya, harus toleransi, itu ya, harus saling menghargai, itu ya, antara saling berbeda agama. Terus jiwa yang kedua misalkan yaitu tentang keadilan sosial. Sila yang kelima, mohon maaf ya, tadi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap manusia harus memiliki jiwa yang adil, ya, seperti itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan adil? Adil itu adalah bisa dikatakan sebagai seimbang, tidak berat sebelah. Ya, jangan memihak kepada salah satu orang, misalkan seperti itu. Dan banyak lagi nilai-nilai yang ada dalam setiap sila-sila Pancasila. Jadi pada intinya perilaku dan sikap masyarakat Indonesia harus selalu disesuaikan dengan jiwa-jiwa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang ketiga adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima dan seterusnya. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Jimley Asidki dalam bukunya berjudul 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu pada tahun 2012, halaman ke-122, menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga pri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.